Ya, tadi baru saja kita dengarkan bersama-sama, Saudara, disampaikan bahwa pesan yang dititipkan oleh Prabowo Subianto kepada Teguh Rifki adalah bagaimana membuat SDM yang berkualitas. Nah, kira-kira apakah pos yang akan diisi? Kita akan berbincang bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat siang. Siang, betul. Ya, Mas, ini kita lihat sudah banyak sekali sosok-sosok baik itu wajah baru dan juga wajah lama yang datang ke kediaman dari Prabowo Subianto. Kira-kira melihat sosok-sosok yang hadir, bagaimana tanggapannya, Mas? Pertama, ini menurut saya presiden relatif baru ya, Prabowo yang belum dilantik sebagai presiden sudah memanggil bakal calon menteri. Nah, ini saya sebut baru karena pada 2014 ketika Pak Jokowi terpilih sebagai presiden, itu sampai tarik-menariknya itu 3 hari setelah beliau dilantik masih belum jelas siapa menteri yang akan diputuskan sebagai anggota kabinet beliau. Nah, ini Pak Prabowo masih sekitar 10 hari ya ke depan, lebih tepatnya 6 hari ke depan baru resmi sebagai presiden tanggal 20 Oktober, tetapi bakal calon menterinya sudah dipanggil, sudah diaudisi ya. Dan sepertinya pertemuan kemarin Pak Prabowo dengan Pak Jokowi di Solo itu bagian dari semacam izin Pak Prabowo kepada Pak Jokowi untuk melakukan proses fit and proper test, audisi, dan sekaligus perkenalan ke publik sebelum beliau resmi dilantik sebagai presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, nama-nama yang muncul itu kebanyakan nama-nama dari partai politik pendukung Pak Prabowo maupun orang yang dianggap dekat dengan Pak Prabowo. Jadi nama seperti Fadlizon itu adalah kader Gerindra, termasuk juga Marwan Sirait, politisi Gerindra. Kemudian nama seperti Wihaji adalah politisi Golkar, AHY, Teguh Rifki dari Partai Demokrat, kemudian Yandri Susanto dari PAN. Ya. Nah, yang menarik buat saya adalah munculnya 2 nama dari politisi PKB. Pertama adalah Karding, yang kedua adalah Sekjen PBNU yaitu Saifullah Yusuf yang sekarang menjadi Menteri Sosial, yang notabene itu berbeda politik internalnya dibanding dengan Ketua Umum PKB sekarang yaitu Muhaimin Iskandar. Jadi buat saya ini menarik karena PKB di bawah Muhaimin Iskandar itu mendukung Prabowo Gibran, tetapi justru nama-nama yang dipanggil sejauh ini itu adalah lawan-lawan politik Muhaimin Iskandar. Saifullah Yusuf jelas ya, karena berbeda aspirasi politik di internal, termasuk Karding yang tidak lagi menjabat sebagai sekjen PKB sejak lama diganti oleh orangnya Caimin. Jadi ini menarik soal konstelasi politik internal dengan nama-nama yang dipanggil oleh Pak Prabowo sebagai bakal calon menteri. Terlepas apakah mereka menempati posisi mana, setidaknya dengan pemanggilan hari ini itu 90% kemungkinan besar nama-nama yang dipanggil akan muncul sebagai anggota kabinet Pak Prabowo nanti. Oke, sebelum kita lihat Mas Burhan terkait dengan partai politik, kemudian juga siapa yang akan mengisi posisi apa. Janjinya adalah walaupun gemuk ini akan konsepnya adalah kabinet Zaken. Ini mungkin tercipta dengan sosok-sosok yang kita lihat dari ya kurang lebih 30 menit sudah datang ke kediaman Prabowo Subianto. Bisa terwujud? Ya, memang dari nama-nama yang muncul, sebagian memiliki kualifikasi atau kompetensi, sebagian lagi lebih terlihat akomodasi politik. Ya. Jadi memang wajar kalau misalnya ada sebagian pihak yang mempertanyakan gemuknya skuad atau postur koalisi terkait dengan akomodasi politik. Ya. Karena kita tahu ada kabar bahwa kabinet Pak Prabowo nanti akan ditambah hingga 46 kursi kementerian. Dan penambahan ini tidak bisa diabaikan atau diingkari berkaitan dengan banyaknya koalisi yang diangkut ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Bahkan PDI Perjuangan pun diberi peluang untuk masuk ke dalam. Jadi ini demokrasi tanpa oposisi, suatu hal yang menurut saya patut kita kritisi ya, karena bagaimanapun demokrasi membutuhkan checks and balance, dan kalau seluruh kekuatan dibawa ke dalam, apalagi orang-orang yang merepresentasikan atau menjadi anggota kabinet dianggap tidak memenuhi prinsip meritokrasi, tentu berat buat Pak Prabowo untuk mencapai tujuan dan sekaligus memenuhi janji kampanyenya.
Jadi saya sendiri tidak ingin memberikan semacam judgement lebih awal. Jadi saya tidak ingin terburu-buru untuk memberikan penilaian karena sampai sekarang kita juga tidak tahu apakah orang tersebut jadi atau tidak menjadi anggota menteri. Jangan lupa dalam pengalaman sebelumnya ada juga menteri yang sudah diaudisi tetapi tidak dilantik sebagai anggota kabinet pada masa Pak Jokowi. Kemudian yang kedua, kita juga tidak tahu mereka menempati pos mana. Ya, jadi masih sangat too early to tell ya terkait dengan apakah mereka mampu atau tidak membantu Pak Prabowo terutama dalam pos-pos kementerian sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi kita tunggu, tetapi lagi-lagi kalau kita melihat peta hari ini siapa yang dipanggil, memang nuansa akomodasi politiknya lebih terlihat ya. Karena kita tahu kebanyakan yang dipanggil adalah orang-orang yang punya jasa besar atau punya kedekatan kuat dengan Pak Prabowo. Memang ada beberapa yang bukan orang partai, misalnya Natalius Pigai ya, itu bukan orang partai, tetapi kita tahu juga Pak Pigai ini sudah membantu Pak Prabowo sejak lama, terutama dalam konteks hak asasi manusia, karena latar belakang beliau sebagai mantan anggota Komnas HAM. Kemudian Saifullah Yusuf itu juga orang yang sangat dekat dengan Pak Prabowo. Ya, memang beliau mantan menteri, ya, dulu menteri daerah tertinggal, kemudian sekarang menjadi sekjen PBNU, punya cukup besar keringat ya, yang dihabiskan untuk membantu Pak Prabowo menangkan Pilpres 2024, dan karenanya beliau juga mendapatkan amanah sebagai Menteri Sosial di Kabinet Pak Jokowi pada waktu proses reshuffle terakhir. Tapi lagi-lagi meskipun bukan orang partai tetapi kedekatan dengan presiden itu luar biasa kuat sehingga akomodasi politik memang sangat kentara dalam konteks pemanggilan bakal calon menteri. Sesuatu hal yang tidak salah karena kita tahu partai politik tentu punya pamrih ya ketika mereka mendukung calon presiden yang mereka usung, tetapi sebaiknya proses akomodasi politik tersebut juga diikuti oleh meritokrasi. Oke, Mas, ini kan juga sosok yang katakanlah tidak secara langsung begitu dari partai politik adalah Natalius Pigai ya, aktivis HAM yang memang aktif sekali bagaimana berbicara soal perdamaian Papua. Kira-kira pos apa yang akan diisi mengingat juga latar belakangnya sebagai aktivis, apakah akan di pos Kementerian Kumham atau kira-kira bagaimana Mas membaca tadi? Enggak, kalau Menkumham sudah saya kira tidak akan bisa jauh dari Pak Andi Supratman ya. Kebetulan Pak Menkumham yang terbaru itu kan kader dari Gerindra. Ya, beliau menggantikan Pak Yasona Lauli. Jadi dugaan saya Pak Pigai kalau dilantik sebagai anggota kabinet membantu Presiden Prabowo nanti itu bukan diletakkan di pos Kementerian Kumham. Dugaan saya seperti itu ya. Mungkin ada pos-pos lain yang bisa dipakai untuk Pak Pigai. Bisa saja ada pemisahan antara Menteri Hukum dan Perundang-undangan dengan hak asasi manusia, bisa jadi, gitu. Atau bisa juga pos kementerian yang merefleksikan representasi Indonesia bagian timur, karena jangan lupa Putu, dalam konteks pembentukan skuad kabinet, itu proses representasi politik bukan hanya representasi berdasarkan akomodasi partai, tapi juga akomodasi berdasarkan variasi dan segmentasi masyarakat Indonesia yang luas, termasuk misalnya representasi dari Indonesia bagian timur, khususnya Papua, representasi gender, representasi berdasarkan komposisi agama. Jadi ada banyak variabel yang bisa dipertimbangkan untuk mengakomodasi keragaman Indonesia, termasuk misalnya representasi berdasarkan TNI, Polri, dan sipil, ya, representasi berdasarkan alumni sekolah. Jadi cukup luas nih ya, variabel yang dipertimbangkan. Nah kuncinya berdasarkan pengalaman sebelumnya, semakin banyak irisan representasi, semakin besar potensi yang terpilih. Misalnya ada yang berasal dari kalangan partai politik, saat yang bersamaan beliau mewakili Indonesia bagian timur, kemudian juga memiliki afiliasi keagamaan yang berbeda dengan mayoritas, kemudian juga berdasarkan kedekatan, loyalitas. Jadi semakin banyak irisan, semakin besar potensinya untuk terpilih. Dan tentu saja nanti dicek kualifikasinya sesuai atau tidak dengan kebutuhan.
Tetapi lagi-lagi karena perubahan Undang-Undang Kementerian Negara yang sebelumnya membatasi hanya 34 maksimal, sekarang dipersilahkan pada Presiden untuk menentukan berapa banyak yang diperlukan, akomodasi politik jadi semakin lebar. Dan salah satu cara untuk memperbesar postur kementerian adalah dengan memisahkan portofolio. Misal, Kementerian Perumahan dipisah dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dipisahkan dari induknya Kementerian Kehutanan. Kemudian bisa saja kementerian yang berkaitan dengan Mendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipisahkan. Jadi ini yang membuat jumlah kementerian kemungkinan besar lebih dari 40 karena ada pemisahan, belum lagi ada fokus atau prioritas yang dianggap krusial terutama dalam masa 5 tahun ke depan yang memungkinkan Presiden sesuai dengan hak prerogatifnya itu membentuk kementerian baru atau meningkatkan status ya dari badan ke setingkat menteri. Jadi hal-hal semacam ini yang tentu kita masih perlu tunggu keputusan yang akan diambil oleh Presiden terpilih Pak Prabowo, tetapi setidaknya per hari ini clear, datanya clear ya. Kebanyakan yang dipanggil adalah representasi dari partai-partai atau pendukung utama Pak Prabowo. Nah yang kita tunggu adalah ada nggak menteri dari Nasdem, ada nggak menteri dari PKS, dan satu lagi ini yang paling menentukan, ada nggak kader dari PDI Perjuangan yang dipanggil. Karena kalau misalnya ada, berarti kemungkinan kita akan menghadapi situasi yang saya sebutkan istilah demokrasi tanpa oposisi. Oke, Mas. Tapi kalau melihat tadi kan ada 3 partai yang ditunggu-tunggu ya, ada Nasdem, ada PKS, kemudian juga PDI Perjuangan, ini masih menjadi pertanyaan apakah akan bergabung di dalam pemerintahan atau tidak. Tapi kalau misalnya bukan kader, tapi sosok tadi Mas Burhan kan juga sempat sampaikan mungkin saja representasi, tapi bukan kader partai. Nah, apakah ketika misalnya ada orang-orang yang dekat dengan partai politik ini datang ke Kertanegara sore hari ini dan dekat begitu ya dengan partai politik tertentu, artinya itu merepresentasikan bahwa partainya juga akan berada di dalam pemerintahan, Mas? Nah ini menarik nih pertanyaan Putu nih, terutama 2 sosok yang menurut saya sangat krusial yang dipanggil hari ini, yaitu pertama Karding, ya Abdul Qadir Karding, itu mantan Sekjen PKB. Yang kedua adalah sosok seperti Menteri Sosial hari ini, yaitu Saifullah Yusuf. Nah ini kalau yang barusan kita lihat di layar, Pak Tito Karnavian ini jelas bukan orang partai ya. Tapi beliau adalah mantan Kapolri, Menteri Dalam Negeri hari ini, dan kita tahu sangat dekat dan cukup kontributif juga ya posisinya buat Pak Prabowo. Jadi saya tidak heran Pak Tito ya, dan jangan lupa beliau perform ya sebagai Menteri Dalam Negeri ya, terutama dalam upayanya untuk mengatasi inflasi. Tetapi kita membicarakan orang partai. Orang partai ini dari kubu mana? Karena ada banyak faksionalisasi dalam partai. Nah, terutama PKB. Nah, PKB sebelum mendapatkan surat resmi legalisasi dari Kementerian Hukum dan Perundang-undangan, sebelumnya kan ada usaha dari faksi Gus Yahya yang didukung oleh Gus Ipul, Saifullah Yusuf, untuk mendukung terutama dari partai PKB yang menjadi lawan Caimin. Kan sempat muncul tuh isu muktamar tandingan, tiba-tiba nggak jadi karena PKB mendapatkan legalisasi dari Kementerian Hukum dan Perundang-undangan. Nah jangan-jangan ada semacam titik temu antara 2 faksi di internal PKB mendapatkan surat legalitas dari pemerintah, tetapi untuk representasi kader yang membantu Pak Prabowo itu diambil dari kubu lawannya Caimin. Minimal 2 nama yang sudah dipanggil hari ini itu jelas bukan kubunya Caimin itu. Nah, tetapi jangan-jangan juga dua-duanya diakomodasi. Ya, jangan-jangan ada juga kader dari Caimin yang turut dipanggil. Tetapi yang jelas buat Caimin, nama seperti Karding atau Saifullah Yusuf, saya kira tidak dianggap bagian dari representasi kubu PKB di bawah kepemimpinan Caimin. Nah itu saya kira. Oke, nah itu kan PKB Mas. Tapi kalau partai yang lain seperti apa? Khususnya PDI Perjuangan ini kan juga yang di santer disebut ada nama Budi Gunawan yang katanya akan juga masuk mengisi kabinet dari Prabowo Subianto. Itu kan lekat dekat sekali warnanya merah begitu. Nah apakah ini juga sebagai representasi bahwa sudah bergabung? Iya, jadi Pak BG ini kedekatannya
luar biasa dengan Ibu Mega ya. Jadi jaraknya 0 kilometer dengan Ibu Mega ya. Jadi meskipun bukan kader PD Perjuangan, kalau Pak BG dipanggil dan ditunjuk sebagai anggota kabinet Pak Prabowo itu udah hampir pasti merepresentasikan bergabungnya PD Perjuangan dengan Pak Prabowo gitu ya. Oke. Yang kedua adalah Abdul Aziz Mas- Maranas. Mas Burhan, saya izin potong terlebih dahulu karena nampaknya ada yang mau memberikan keterangan. Tadi disampaikan nggak sih Bu, ada mungkin soal topik atau isu tertentu. Nanti Ibu maju lagi biar- sedikit boleh Bu, teman-teman wartawan. Maju dikit Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab Soalnya ya. Pak Bowonya nggak doorstop Bu. Cuma Nanti setelah ini, doorstop setelah ini. Iya, nggak apa-apa. Ibu tadi bahas apa aja Bu? Spesifiknya di dalam Bu. Biar Bapak Prabowo aja ya. Makasih. Ibu nama Ibu kan, Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali sih. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya. Terima kasih Terima kasih ya, teman-teman Bu. wartawan. Ya. Oke Mas, tadi ternyata singkat sekali, rasa-rasanya belum mau dibicarakan apa saja yang dibicarakan di dalam. Terakhir Mas, sebelum kita menutup perbincangan kita. Ya. Ini Prabowo dan juga Jokowi 2 kali bertemu di Jakarta, kemudian dilanjutkan lagi makan bersama pada saat di kediamannya Presiden Joko Widodo. Apakah 2 kali pertemuan ini artinya nama-nama yang hadir saat ini juga merupakan hasil dari 2 pertemuan itu? Ya ini memang seperti tergantung perspektif mana yang kita pakai. Ini soal perspektif. Bagi perspektif pendukung Pak Prabowo dan Pak Jokowi, nama-nama yang muncul wajar kalau dikomunikasikan dengan presiden terpilih dan presiden yang sekarang sedang existing. Alasannya karena bagaimanapun Pak Prabowo menjual narasi keberlanjutan, sesuatu hal yang selama ini menjadi trademarknya Pak Jokowi. Tetapi bagi mereka yang mengkritisi posisi Pak Prabowo, bisa saja mereka menganggap bahwa Pak Prabowo dianggap tidak terlalu independen. Karena harus berdiskusi termasuk mengkonsultasikan pilihan namanya kepada Pak Jokowi. Jadi bisa saja Pak Jokowi dianggap cawe-cawe seperti yang kita baca dari headline majalah Tempo. Jadi soal perspektif. Jadi tergantung posisi mana yang diambil oleh orang dalam membaca pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo yang begitu intens. Tetapi lagi-lagi saya percaya Pak Prabowo sebagai presiden terpilih itu punya instingnya sendiri. Bahwa dia akan mengkomunikasikan pilihannya dengan Pak Jokowi, iya. Tetapi ketika sudah menjadi presiden, Pak Prabowo akan menjadi presiden untuk dirinya sendiri. Ya, mungkin saja Pak Jokowi akan menyampaikan nama-nama yang dianggap pas, tetapi kata putusnya tetap di tangan Pak Prabowo. Jadi lagi-lagi kalau misalnya ada kebaikan atau keburukan dalam pemilihan nama, ya 100% yang bertanggung jawab adalah Pak Prabowo. Karena beliau adalah presiden terpilih yang diberi mandat dan wewenang yang sangat luar biasa oleh Undang-Undang Dasar. Dia punya presidential power yang luar biasa. Jadi kalau kemudian presidential power itu tidak dimanfaatkan, yang salah ya Pak Prabowo sendiri. Nah termasuk tadi saya ingin melanjutkan sedikit soal Pak BG ini. Nah, per hari ini ada isu apakah Pak Prabowo bisa ketemu atau tidak dengan Ibu Mega. Kalau saya melihat Putu, pertemuan itu adalah hasil jadi tidaknya deal di belakang layar. Jadi kalau belum ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega, artinya soal deal prosesnya belum terjadi di belakang. Jadi pertemuan itu hanya sekedar formalisasi saja. Tetapi dari sekarang sudah pasti ada pembicaraan soal berapa banyak menteri yang diminta atau diakomodasi dari PD Perjuangan. Kalau itu belum ketemu, nah kemungkinan besar makan nasi goreng antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo akan tertunda. Tapi kalau terjadi deal terkait dengan berapa porsi kementerian yang disepakati, ya kita akan menyaksikan makan nasi goreng antara kedua tokoh ini dalam waktu yang dekat. Begitu, Putu. Oke, baik. Baik. Tadi berarti ada 2 hal yang harus kita nantikan ya. Apakah nanti akan ada kegiatan makan nasi goreng bersama, dan yang kedua tentu saja yang pasti pada saat pelantikan nanti. Dan apakah Pak Jokowi ikut
makan nasi goreng atau tidak. Ya, oke, baik. Baik, berarti ada beberapa hal yang harus kita nantikan, tapi yang pasti kita nantikan bersama adalah pada tanggal 20 Oktober nanti pada saat pelantikan siapa saja nama-nama menteri yang betul-betul akan duduk di kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih Mas Burhanuddin.